Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Saudara Lukman, Saudari Lutfia, Saudari Laila, Saudari Layalil, dan Saudari Zakia akan memaparkan materi mengenai pendekatan sistem di mana dari mata kuliah teori dan sistem organisasi. Stay tune dan jangan lupa dicatat ya. Yang pertama ada definisi pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah-masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem ini sangat diperlukan loh ketika menghadapi suatu masalah yang kompleks, sehingga analisis sangat diperlukan dalam permasalahan tersebut, dan juga memahami hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, serta keterkaitan antara masalah satu dengan masalah yang lainnya. Yang kedua, mengenai ciri-ciri pendekatan sistem. Yang pertama, adanya tujuan. Tujuan sistem adalah pusat orientasi dalam suatu sistem. Yang kedua, adanya komponen sistem selain tujuan. Jika suatu sistem adalah suatu mesin, maka setiap bagian atau onderdil adalah komponen dari mesin tersebut. Yang ketiga, adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem. Yang keempat, adanya interaksi antara komponen. Antar komponen dalam suatu sistem terdapat saling hubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Selanjutnya ada tahap-tahap dan langkah pendekatan sistem. Tahap pertama disebut sebagai usaha persiapan. Di dalamnya yaitu ada memandang perusahaan sebagai suatu sistem, kemudian mengenali sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. Pada tahap 2 atau yang disebut dengan usaha definisi, terdapat bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, kemudian menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. Kemudian tahap yang terakhir atau yang disebut dengan usaha solusi memiliki langkah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif, kemudian mengevaluasi solusi alternatif, kemudian memilih solusi terbaik, lalu menerapkan solusi terbaik, dan yang terakhir membuat tindak lanjut bahwa solusi itu bisa dikatakan efektif. Selanjutnya ada pengembangan pendekatan sistem. Terdapat beberapa pendekatan loh untuk mengembangkan sistem, yaitu yang pertama dipandang dari metodologi yang digunakan. Contohnya, pendekatan klasik, di mana mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan di sistem life cycle. Yang kedua yaitu pendekatan terstruktur, di mana menyediakan sistem tambahan berupa alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem di samping tetap mengikuti ide dari sistem life cycle. Kemudian, jika dipandang dari sasaran yang dicapai, ada pendekatan sepotong, di mana pendekatan ini mengembangkan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja, tanpa memperhatikan posisi dan sasaran keseluruhan. Kemudian, pendekatan sistem memperhatikan sistem informasi sebagai suatu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Dan yang terakhir ada manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Yang pertama, dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, pendekatan sistem dapat memberikan umpan baik sehingga dapat diketahui apakah tujuan telah berhasil dicapai atau belum. Terima kasih, itu saja dari pemaparan materi kelompok 5. Terima kasih sudah menonton, jangan malu bertanya, kalau tersesat nanti bakal rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.